Tuhan bikin disrupsi supaya Anda kembali punya hati, punya pikiran, punya spirit yang terus strong menyala-nyala buat Tuhan. Tidak membuat kita memble. Anda dibawa untuk punya attraction, daya tarik, ketertarikan kepada perkara spiritual kembali. Dan itulah kesempatan untuk saudara membangun diri Anda. Let the fire within itu menyala kembali. Biar api di dalam saudara berkobar-kobar kembali. Halo Starkid, kali ini Profesor Bintang mau melakukan satu percobaan. Starkid, jangan lupa ibadah online Starkid ya. Starkid, let your light shine. Selamat hari Minggu Jemaat dimanapun saudara berada. Satu minggu telah berlalu dan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta. Saya berharap Jemaat terus dalam keadaan yang sehat, tetaplah patuhi protokol kesehatan agar kasus COVID-19 dapat terus berkurang. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian telah siap untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Doa tidak selalu melepaskan kita dari masalah, namun doa selalu memberikan kita kekuatan agar kita mampu untuk melalui masalah tersebut. Untuk itu, teruslah berdoa. Ada dua kegiatan doa yang dapat kita ikuti selama seminggu ini. Ada Morning Chapel, diadakan setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi melalui Zoom. Dan ada doa di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kemampuan untuk menjalani hidup seorang diri. Namun Tuhan menciptakan kita untuk berada di dalam satu komunitas agar kita dapat terkoneksi dengan orang-orang percaya sehingga kita mampu berubah, bertumbuh, dan bermanfaat. Jika saudara belum mempunyai komunitas seperti itu, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar ini agar saudara dapat dihubungkan dengan komunitas kesan yang sesuai dengan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSG atau Peduli Sesama Jemaat sehingga program PSG dapat terus berlangsung sampai saat ini. Berikut laporan keuangan kegiatan PSG selama seminggu terakhir. Halo MDC Jakarta, ada kabar gembira buat kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menolong Indonesia untuk perlahan keluar dari pandemi yang telah membuat kita tidak bisa beribadah tatap muka selama lebih dari 1,5 tahun belakangan ini. Puji Tuhan untuk angka penularan virus COVID yang menurun dan pencapaian angka vaksinasi yang membuat pemerintah optimis untuk membuka kegiatan-kegiatan ibadah dengan protokol ketat. Oleh karena itu, dengan rasa syukur saya menginformasikan bahwa ibadah onsite di seluruh satelit MDC Jakarta akan segera dibuka, bahkan telah dibuka di beberapa satelit. Berikut informasi ibadah onsite di masing-masing satelit. Satelit Wisma 76 akan memulai ibadah onsite pada tanggal 31 Oktober 2 kali ibadah. Jam 9 sampai jam 10 ibadah umum. Jam 1.30 sampai 2.30 ibadah youth dengan masing-masing berkapasitas 200 orang. Untuk satelit Bekasi Timur telah dimulai ibadah onsite-nya tanggal 3 Oktober 2021. Satu kali ibadah jam 8 sampai jam 9 pagi untuk ibadah umum dengan kapasitas 70 orang. Satelit Bekasi Barat telah dimulai 10 Oktober 2021 untuk satu kali ibadah jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu adalah ibadah umum dengan kapasitas 40 orang. Untuk dapat beribadah onsite dengan aman dan nyaman, ada beberapa hal yang harus dipenuhi jemaat yang akan hadir. Di antaranya, yaitu jemaat harus berusia antara 12 sampai 70 tahun. Telah menerima vaksin sebanyak 2 kali, dalam kondisi sehat, dan mendaftar dengan menggunakan apps MDC Jakarta. Apps ini adalah apps MDC Jakarta yang akan membantu kita untuk bisa beribadah secara hybrid, yaitu untuk beribadah secara online
dan juga untuk mendaftar ibadah secara onsite dengan tuntunan demi tuntunan yang ada di dalamnya. Bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, atau mungkin akibat kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk beribadah secara onsite, saudara tetap dapat mengikuti ibadah secara online karena ibadah onsite akan ditayangkan secara live streaming dari Wisma 76 pada pukul 9 pagi. Dan selanjutnya juga bisa diikuti melalui platform YouTube atau apps MDC Jakarta. Oke, demikianlah kabar gembira yang telah kita nanti-nantikan bersama. Tetap sehat, tetap bertumbuh, bahkan berapi-api bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di ibadah tatap muka MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Leonardo Syamsuri dari Gereja Kemuliaan Sion Jakarta dengan tema Divine Disruption. Buatlah catatan agar saudara dapat mempelajarinya lebih lanjut. Setelah itu kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita hari ini. Baik itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dimanapun Anda berada. Kita akan menaikkan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kami sebab Engkau Allah yang layak terima segalanya. Engkaulah kekuatan kami. Mari sama-sama angkat pujian kita, katakan. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Kau Allah yang di atas segalanya. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Engkau di atas segalanya Tuhan, dan kami percaya nama Yesus yang berkuasa. Nama di atas segalanya. Katakan ku percaya. Ku percaya. Nama di atas segalanya. Nama Yesus. Mari katakan. Nama di atas segalanya. Ku percaya. Nama di atas
kekuatanku di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas kau Tuhan selamanya. Tak terbatas kau Tuhan selamanya. Tak terbatas kau Tuhan selamanya. Sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Di saat kami menyerahkan segalanya, kami percaya Engkau Tuhan yang turun tangan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya percaya di dalam tinggal tenang dan percaya itulah letak kekuatan kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Di saat ku menyembah, Kaulah kekuatan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semua tentu dalam kondisi baik. Amin. Haleluya. Senang untuk bisa berbagi firman Tuhan hari ini kepada Anda dan terima kasih atas undangan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan buat Anda semua. Nah, hari ini saya akan bicara tentang divine disruption atau disrupsi ilahi. Kata disrupsi adalah kata yang lagi sedang banyak dibahas sekarang ini. Karena memang disrupsi adalah perubahan-perubahan yang bersifat mendadak dan cepat dan tidak diduga-duga dan terjadinya mengejutkan sekali. Dan kadang-kadang malah kita tidak siap untuk menghadapi perubahan seperti itu. Nah, oleh karena itu di tengah pandemi ini adalah waktu di mana disrupsi benar-benar terjadi terhadap kehidupan rumah tangga, terhadap pekerjaan, terhadap bisnis, bahkan terhadap gereja. Mengalami perubahan yang kadang-kadang mengejutkan. Bagi gereja yang tidak siap dalam pelayanan online misalnya, digital online misalnya, atau live streaming misalnya, itu akan menimbulkan banyak masalah. Gitu ya. Nah, dan disrupsi ini seringkali justru saudara buat yang siap, mereka mengalami kemajuan. Tapi mereka yang tidak siap mengalami kemerosotan. Bahkan kondisinya makin membuat mereka terpuruk. Nah, Anda ada di mana? Nah, ini yang kita mau belajar, saudara. Izinkan Tuhan menjadikan disrupsi ini menjadi disrupsi ilahi. Menjadi sesuatu yang merupakan ilahi buat saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, disruption tidak selalu menimbulkan tekanan. Tapi disruption bisa menimbulkan distraction. Disruption bisa menimbulkan distraction. Apa yang saya maksud dengan distraction? Distraction adalah gangguan atau tidak fokus. Maksud saya begini, yang mana selama ini kita fokus kepada bisnis kita, fokus dengan dunia ini. Selama ini kita melihat ekonomi begitu luar biasa, begitu dahsyat sebelum pandemi tentunya, saudara. Perhatian kita kepada hal-hal yang dunia tawarkan. Nah, ketika disruption terjadi, maka apa yang kita sedang fokuskan terjadi distraction, terjadi gangguan. Sehingga kita tidak lagi fokus ke sana. Sehingga apa yang kita fokuskan buyar. Kira-kira seperti itu. Saya percaya ada maksud Tuhan supaya orang-orang percaya hari-hari ini mengalami distraction untuk hal-hal yang ada di luar sana. Sehingga apa yang mereka sudah fokuskan buyar sekarang. Saudara ngerti maksud saya? That's disruption, divine disruption. Disrupsi ilahi. Sehingga dengan demikian kita mulai dialihkan fokus kita dan akhirnya disrupsi atau disruption menjadi apa? Attraction. Dan itu menjadi attraction, mempunyai sebuah daya tarik yang baru. Yang dulunya kita nggak pernah perhatikan, yang dulunya kita abaikan mungkin, perkara-perkara spiritual, perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan, firman Tuhan, bahkan Tuhannya sendiri. Yang dulu kita abaikan sekarang mulai menimbulkan attraction buat kita. Mau nggak mau banyak doa, mau nggak mau punya banyak waktu untuk dengar khotbah. Betul nggak, saudara? Terjadi sebuah attraction. Hal-hal spiritual gitu loh, saudara. Ini penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat justru inilah waktunya di mana kita mempunyai a new things, ada hal fokus yang baru lewat divine disruption ini. Makanya yang hal berikutnya saya melihat disruption juga adalah opportunity. Atau kesempatan, atau peluang. Peluang apa? Peluang untuk membuat saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan. Bukankah dulu sebelum pandemi orang suka berkata, seandainya saya punya waktu lebih banyak, Pastor, saya akan melayani. Sekarang waktu lebih banyak. Kita punya waktu, saudara, untuk baca firman. Kita punya waktu untuk bisa dengar khotbah bahkan di rumah. Bahkan kita bisa ikutin Bible study, bahkan khotbah, bahkan apapun saudara acara di gereja melalui Zoom.
Di rumah, bisa. Tapi realitasnya nggak semua orang menggunakan ini menjadi suatu peluang. Betul nggak, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, waktu sebelum pandemi, kita tidak jaga jarak sama orang. Ya, enggak, kita bisa bergaul kemana-mana, betul ya, sebelum pandemi. Tapi seringkali justru kita jaga jarak sama Tuhan kan. Nah, lewat pandemi ini, orang disuruh jaga jarak sama orang sesamanya. Nah, dimaksudkan supaya saudara tidak jaga jarak sama Tuhan. Itu loh saudara. This is the opportunity. So, disruption ilahi hari ini membuat saudara distracted. Membuat saudara tidak fokus kepada hal-hal di luar sana. Tapi Anda memulai attraction hal-hal yang spiritual. Dan ini kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara sadarkah saudara banyak orang suka dengan tema perubahan? Ayo, bener nggak? Kalau saya tanya pasti Anda suka dengan tema perubahan, ya kan? Ya pokoknya kalau udah tema perubahan orang suka. Tapi masalahnya orang banyak yang nggak suka berubah, itu dia. Temanya suka perubahan, tapi disuruh berubah nggak mau, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya nggak mungkin bisa berubah kalau tidak membiarkan atau mungkin Anda menolak disrupsi yang dari Tuhan. You cannot change. Kalau Anda mau mengalami perubahan, Anda harus mengizinkan ada yang namanya divine disruption atau disrupsi ilahi yang datang dari Tuhan untuk saudara dan saya, untuk gereja kita, untuk kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, mari saya mau ajak saudara melihat satu firman Tuhan, bagaimana umat Israel mengalami disrupsi ketika bangsa Midian mencoba saudara masuk ke wilayah umat Israel, di mana setiap kali umat Israel mulai menghasilkan panen, dijarah habis. Sehingga mereka sangat melarat, itu ada di masa ketika Gideon hidup di situ. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 3-6, lalu kita akan lompat ke ayat 34. Apa kata firman Tuhan? Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan apa? Hasil tanah sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan. Berarti kelaparan itu. Tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba, lembu, keledai pun tidak. Dihabisin semua, saudara. Ini orang Midian. Nah, sebab orang-orang itu kalau datang maju ya, menyerang dan dengan ternaknya dan kemahnya, datangnya itu berbanyak-banyak kata Alkitab. Seperti belalang. Wah, kalau datang itu luar biasa. Orang-orangnya, unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk apa? Memusnahkan apa yang dicapai oleh bangsa Israel. Bukankah hidup itu terjadi disrupsi? Tapi percayakah saudara, itu adalah disrupsi ilahi sebenarnya. Karena Tuhan lagi mau membangkitkan ada satu pribadi bernama Gideon menjadi pahlawan. Tanpa ini saudara tidak ada orang yang dibangkitkan. Di ayat 34 ketika Gideon berjumpa dengan malaikat Tuhan waktu itu, dan apa yang terjadi saudara, dia singkat cerita, saya singkatkan aja, dia keluar dari tempat pemerahan anggur ya saudara yang tersembunyi, lalu kemudian setelah dia mendapatkan panggilan itu akibat disrupsi ini, dia merespons, maka pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Dan apa yang terjadi? Api Tuhan, roh Tuhan menguasai Gideon. Saya percaya disrupsi ilahi akan membuat saudara dan saya dikuasai oleh roh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abieser dikerahkan untuk mengikuti dia. Anda tahu ceritanya setelah itu bukan? Dan 300, hanya cukup 300 tentara orang Israel mengalahkan orang Midian. Saudara, kenapa? Ada disrupsi ilahi. Kadang-kadang saudara Anda dan saya seringkali justru lewat disrupsi ilahi ini membuat saudara bisa on fire. Membuat saudara punya hati yang kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Raja Yosafat kalau Anda baca di dalam 2 Tawarikh 20, saya nggak munculkan ayatnya ya. Nanti Anda baca sendiri. 2 Tawarikh 20 seluruh pasal Anda baca. Bagaimana saudara Yosafat mengalami disrupsi Raja Yosafat. Disrupsi dari apa? Ada 3 musuh sekaligus. Ada Bani Moab, ada Amon saudara. Kemudian pasukan Meunim datang menyerang dia, mengepung dia. Dan mereka mengalami disrupsi. Tapi yang menarik adalah saudara apa? Justru ketika disrupsi itu, Yosafat dengan seluruh bangsa Israel doa puasa cari Tuhan. Oh yes. Dan apa yang terjadi saudara? Kemudian ada Nabi Hazael yang bernubuat bahwa engkau tidak berperang tapi Tuhan yang berperang.
Dan kita tahu ceritanya, mereka memuji-muji Tuhan, pasukan tentara yang paling depan adalah puji penyembahan, puji-pujian. Dan apa yang terjadi? Musuh berperang. Tiga-tiganya musuh itu saling berperang dan Yosafat mengalami kemenangan. Saya percaya Tuhan izinkan disrupsi ilahi terjadi hari-hari ini untuk saudara dan saya sadari disrupsi untuk membuat saudara attracted to God, menjadi pusat perhatian pada Tuhan, kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat mula-mula juga sama. Kalau kita melihat gereja mula-mula, bagaimana mereka mengalami disrupsi kalau Anda baca dalam Kisah Rasul nanti. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mengalami disrupsi atas apa? Penganiayaan atas hidup mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru Injil semakin luas diberitakan. Kisah pasal 4. Mari kita baca ayatnya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29. Apa kata firman Tuhan? Dan sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami. Artinya ada disrupsi dalam bentuk apa? Dalam bentuk penderitaan. Dalam bentuk apa? Di dalam bentuk yang namanya penganiayaan. Mereka mengancam kami katanya. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Saudara, mereka tidak berdoa agar yang namanya ancaman itu hilang, terus damai. Bukankah kita orang Kristen kadang-kadang berdoanya seperti itu? Tuhan berikan kedamaian. Tujuannya adalah apa? Supaya hidup damai. Mereka tidak berdoa untuk damai. Mereka berdoa berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Di tengah-tengah ancaman. Di tengah-tengah disrupsi. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda, mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Wow, saudara. Dan ayat 31 di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, lihat, ketika disrupsi terjadi, mereka berdoa, goyang tempat itu. Ini bukannya gempa bumi karena bumi lapisan tanah bergeser, tidak, tapi Holy Spirit bekerja. Terjadi api Tuhan, terjadi kobaran api Tuhan. Goyang tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Di tengah ancaman, di tengah penganiayaan, di tengah disrupsi, api Tuhan menyala. Oleh karena itu, saya mau ajak Anda hari ini untuk pikirkan baik-baik bahwa disrupsi ilahi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara bukan cuma di masa pandemi saja, tapi mungkin di masa-masa yang lain, di saat-saat yang lain, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hidup saudara. Kalaupun nanti sudah selesai masalah pandemi ini, Anda harus ingat khotbah ini, bahwa disrupsi ilahi membuat saudara tidak lagi fokus kepada hal yang tidak harus Anda fokus. Tuhan lagi mau buat saudara punya fokus selesai, buyar. Dan Anda kembali attract kepada Tuhan, mulai tertarik, dan itulah kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Haleluya, amin saudara. Nah, saya mau bagikan kepada saudara, apa tujuannya sih disrupsi ilahi buat saudara dan saya? What is the purpose? Apa tujuannya? Yang pertama, saya percaya saudara, ketika disrupsi ilahi terjadi ke dalam hidup saudara dan saya, ya saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan membuat saudara refocus. Fokus ulang kepada Tuhan dan hal-hal ilahi. Refocus kepada Tuhan, kepada hal-hal yang ilahi. Saudara, tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakmampuan saudara dan saya dalam menangani disrupsi, ya, ketidakmampuan untuk menangani disrupsi, itu situasi yang sulit membuat saudara mau nggak mau balik sama Tuhan. Betul nggak? Iya dong, karena masalahnya berat, masalahnya sulit. Mau apa lagi sekarang? Sekarang coba dah, kita ngomong realitas saja. Dalam kondisi seperti sekarang ini, coba perhatikan baik-baik. Apakah justru dalam keadaan seperti ini uang bisa menjawab? Tidak. Posisi menjawab? Tidak. Jabatan menjawab? Tidak. Teman-teman banyak yang juga punya masalah yang sama. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan disrupsi ini? Kembali ke Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Cari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dia juga bingung apa yang dia mesti lakukan. Saudara, karena saya banyak mengajar tentang keuangan. Sadarkah saudara, di dalam keuangan itu ada dua sistem. Sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi Allah. Perhatikan baik-baik. Dalam konteks disrupsi, saya mau sampaikan sama saudara ini. Ketika disrupsi tidak terjadi atau di masa pandemi semua oke-oke, ekonomi berjalan baik, ekonomi dunia ini. Orang Kristen termasuk di dalamnya tidak melihat adanya sistem ekonomi Allah. Tidak mengandalkan sistem ekonomi Allah. Karena apa? Sistem ekonomi dunia ini berjalan baik.
Bikin planning, bikin program, bikin produk, jual, boom, ekonomi meledak, bagus. Siapa yang mikirin sistem ekonomi Allah? Enggak, orang nggak kepikiran, saudara, termasuk orang Kristen. Walaupun sudah diajarkan, saudara. Tapi yang menarik, ketika semua kolaps, ketika ekonomi ini nggak bisa lagi diandalkan, so mereka baru mulai melihat Tuhan. Sebenarnya sistem ekonomi Allah sudah ada selama ini, cuman nggak diperhatikan. Bagaimana supaya saya bisa menyelesaikan persoalan ini? Itu yang banyak bertanya kepada saya. Kenapa orang seperti ini? Ini mulai di-refocus. Kita mulai dicari perkara-perkara ilahi yang datang dari Tuhan. Karena itu saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, belajarlah kembali fokus ke Tuhan. Bukan kepada jalan keluar yang kita mau cari sana-sini. Percuma saudara dalam situasi seperti sekarang. Anda harus cari Tuhan. Ada amin saudara. Jadi disrupsi ilahi sebenarnya menghantar saudara, menghantar saya untuk semakin dekat sama Tuhan, dekat dengan api, sumber api itu, dekat dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa berkobar-kobar on fire. Ishak ketika mengalami kelaparan. Waktu Ishak mengalami kelaparan di Kejadian 26 nanti Anda baca saudara. Bagaimana Ishak saudara, ternyata dia mau pergi ke Mesir karena dia pikir Mesir jawabannya. Mesir adalah gambaran dari dunia ini. Tetapi di tengah jalan Tuhan melakukan interupsi. Bahkan Tuhan berkata kepada dia bahwa hey, engkau tinggal di sini. Kenapa dia mau lari ke Mesir? Karena ada disrupsi. Disrupsinya apa? Kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, terjadi disrupsi, apa yang terjadi? Mau tidak mau Ishak mengandalkan ekonomi Allah. Dia harus tinggal di tempat yang Tuhan suruh, di tengah kelaparan. Dia gali sumur, sumurnya berbual-bual. Setiap gali sumur berbual-bual. Setiap gali sumur berbual-bual. Sampai orang yang tinggal di sekitar situ, penguasa yang tadinya mengusir Ishak, mencari Ishak untuk ikut ikat janji sama Ishak. Karena mereka lihat ada Tuhan. Hari ini saudara, sadarkah Anda disrupsi ilahi yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Membuat saudara dan saya akan fokus ulang ke Tuhan. Mungkin keluarga kita selama ini kita abaikan. Lewat peristiwa ini, lewat disrupsi ini kita diingatkan kembali. Betapa pentingnya kita memperhatikan keluarga. Betapa pentingnya kita membangun keluarga dengan cara Tuhan. Bisnis kita mungkin, kita selama ini mungkin bisnis nggak pikirkan lagi bagaimana caranya. Yang penting untung, kaya, dan sebagainya. Kita tidak pernah melihat bagaimana waktu-waktu kita bukan hanya Tuhan habis di dunia bisnis dan pekerjaan saja. Tapi sekarang kita mulai memperhatikan Tuhan. Saya percaya tujuan ini adalah tujuan yang sangat baik buat saudara. Disrupsi ilahi membuat saudara fokus kepada Tuhan kembali. Refokus ke Tuhan dan hal-hal ilahi. Ini yang membuat hati saudara, ini yang membuat hati saya bisa kembali berkobar-kobar. A burning heart for God. Hati Anda bisa berkobar-kobar untuk Tuhan. Bisa katakan amin? Yes, itu adalah yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau bawa saudara kembali kepada kasih mula-mula. Bagi Anda yang tahu bagaimana kasih mula-mula yang begitu dahsyat dalam hidup saudara, Tuhan ingatkan kepada jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu. Pasal kedua, ayatnya yang keempat. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Malaikat Tuhan memperingatkan kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini, namun demikian, aku mencela engkau. Walaupun ada hal-hal yang baik sebelumnya dikatakan, aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah saudara, ada banyak orang meninggalkan kasih semula oleh karena kemapanan hidup. Karena kenyamanan hidup. Atau mungkin hari-hari ini tidak bisa menghandle sakit hati. Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Barangkali bisa seperti itu. Nah hari ini kalau Anda mungkin api sudah mulai redup, dengarkan pesan ini. Nah jemaat Efesus, apa yang dimaksud kembali kepada kasih yang semula? Dalam Efesus 2 ayat 22, karena ini adalah teguran kepada jemaat Efesus. So kita mesti lihat dulu jemaat Efesus waktu dibangun oleh Rasul Paulus. Paulus berkata di dalam dia, dalam Efesus 2 ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi sebenarnya gereja Efesus ini adalah gereja yang dibangun atas doa dari Paulus, berdoa agar supaya mata hati mereka bisa melihat Tuhan, hikmat Tuhan ada di sana. Jadi mereka dibangun di dalam dimensi spiritual.
Tapi dimensi spiritual ini yang punya apinya mulai redup dan hilang dalam berjalannya waktu. Kalau Anda baca dalam kitab Efesus, banyak kegiatan yang membuat mereka akhirnya hilang. Dan Tuhan bilang kembali kepada kasih yang semula. Nah, seringkali lewat apa? Disrupsi untuk membuat saudara bisa kembali kepada kasih yang semula. Sadarkah saudara, kadang-kadang kita sudah begitu rupa ada di dalam zona nyaman? Dan Tuhan mau goncang zona nyaman saudara, zona nyaman saya. Supaya saudara kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Berapi-api untuk Tuhan. On fire. Katakan amin saudara. Bukankah dua murid yang bersama pergi ke Emmaus ketika ada dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Berdua, salah satunya bernama Kleopas. Justru dia mengalami Tuhan di sana karena Tuhan muncul dalam perjalanan mereka tiba-tiba. Dan mereka kemudian berapi-api, berkobar-kobar ketika mereka mendengar penjelasan kitab suci yang dijelaskan oleh Yesus. Hari ini Bapak Ibu, apakah Anda mau kembali kepada kasih mula-mula? Izinkan disrupsi ilahi boleh terjadi. Itu adalah yang kedua, kenapa disrupsi ilahi terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang ketiga, saya mau bagikan sama saudara. Lewat disrupsi ilahi, karena Anda mulai tertarik, mulai punya kesempatan untuk datang sama Tuhan. Saya yakin tujuannya adalah supaya saudara, supaya saya mengalami pribadi Tuhan. Bukan hanya mengalami perbuatan Tuhan. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda, saudara. Mengalami pribadi Tuhan adalah mengalami Tuhan. Sedangkan mengalami perbuatan Tuhan adalah mengalami mujizat, berkat, pertolongan. Adalah dua hal yang berbeda. Saya mau coba jelaskan sedikit dalam hal ini untuk saudara supaya bisa pahami. Berapa banyak saudara orang ngalamin perbuatan Tuhan dan menyangka itu adalah mengalami Tuhan. Tidak sama loh. Mengalami perbuatan Tuhan tuh begini saudara. Contoh ya. Saya sakit atau siapapun sakit. Saudara siapa? Saudara kita, famili kita sakit. Berdoa lalu disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang namanya kesembuhan. Karena dokter mungkin sudah angkat tangan, lalu disembuhkan. Ada orang yang kena kanker, berdoa, disembuhkan. Itu mengalami mujizat. Itu perbuatan Tuhan. Orang yang tadinya nggak ada kerjaan, berdoa, karena di PHK mungkin. Lalu Tuhan bisa mempertemukan dia dengan seseorang, akhirnya dia dapat pekerjaan. Itu ngalamin perbuatan Tuhan. Artinya apa? Perbuatan Tuhan, kondisi berubah. Kondisi dari orang percaya itu berubah. Dari tadinya sakit jadi sembuh. Tadinya nggak ada pekerjaan, sekarang ada pekerjaan. Itu perbuatan Tuhan. Tapi apakah orangnya berubah? Belum tentu. Saya nggak bilang tidak, tapi belum tentu. Bisa saja keadaannya berubah, tapi orangnya tetap sama. Jangan heran, ada orang bisa bersaksi bagaimana Tuhan berbuat luar biasa, tapi hidupnya nggak benar. Bisa ya? Yes, tapi kalau orang yang ngalamin pribadi Tuhan lain, dia mengalami perubahan dari dalam keluar. Bisa saja kondisinya mungkin belum berubah, masih sakit. Tapi karena dia mulai mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, Tuhan banyak bicara sama dia, ada suatu perubahan. Mulai iman timbul, pengharapan timbul, dia mulai menghadapi penyakitnya. Tanpa persungutan dari bersyukur dan tetap percaya. Siapa orangnya di Alkitab yang mengalami pribadi Tuhan? Zakheus. Kalau Anda lihat Zakheus, saudara, dia itu bersembunyi di atas pohon. Tuhan bilang, turun, kata Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Dan apa yang terjadi ketika terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Zakheus bilang, separuh hartaku aku akan jual. Anda bisa baca nanti Lukas 19. Separuh dari hartaku aku akan jual. Dan aku akan bagi kepada orang miskin. Pertanyaannya, pernah berpikir orang miskin, tentang orang miskin, menolong orang miskin? Enggak pernah. Tapi ketika dia ngalamin perjumpaan pribadi, dari dalam keluar, berubah. Bahkan dia bilang, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali. Kok bisa? Karena dirinya yang berubah. Nah, hari ini Tuhan lebih tertarik pada pribadi saudara daripada kondisi saudara. Sadar nggak saudara? Lihat ketika murid-murid ada di landa gelombang besar. Yesus jalan di atas air. Betul? Cerita itu di Matius 14. Waktu Yesus jalan di atas air, dia berkata apa? Tenang ini aku, jangan takut. Begitu ya? Tenanglah aku ini, jangan takut. Pertanyaan saya, gelombang sudah tenang? Tidak, gelombang masih bergelombang, masih besar. Bukankah lebih mudah kalau Yesus bilang begini, gelombang, angin, berhenti, pasti berhenti. Baru Tuhan bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Lebih mudah toh buat murid-murid untuk tenang kalau keadaannya udah tenang. Tapi Tuhan membiarkan keadaan, karena Tuhan lebih tertarik kepada orang yang ada di perahu.
Hari ini Tuhan lebih tertarik pada saudara daripada kondisimu. Sangat mudah untuk Tuhan membalikkan keadaanmu. Tapi Tuhan mau saudara ngalami dia. Jadi disrupsi ilahi adalah supaya saudara ngalamin pribadi sama Tuhan dan kembali kepada kasih mula-mula seperti tadi saya bilang. Dan kobaran api itu menyala kembali. Dan Anda merasakan menjadi orang Kristen seperti orang Kristen yang baru pertama kali ngalami Tuhan. Wow, Anda on fire. Katakan amin. Ayub juga ngalamin itu. Dia bukan cuma ngalamin perbuatan Tuhan, tapi dia ngalamin pribadi Tuhan. Dia bilang dulu dari kata orang, aku mengenal engkau, sekarang mataku sendiri melihat. Bukankah begitu? Nah, saya akan bawa saudara masuk kepada poin yang keempat. Kenapa Tuhan bikin disruption? Supaya mata hati saudara terbuka. Membuka mata hati kita agar bisa melihat yang tidak kelihatan. Sangat mudah untuk melihat yang kelihatan, ya kan? Tapi untuk melihat yang tidak kelihatan, Tuhan perlu lakukan disrupsi supaya mata saudara mulai, fokus saudara yang salah itu mengalami gangguan, distraction, dan Anda mulai melihat hal-hal yang seharusnya Anda lihat, yaitu yang berasal dari Tuhan. Bukankah Tuhan bilang pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi? Bukankah Paulus bilang kami berjalan bukan dengan penglihatan? Karena yang kelihatan itu sementara, dia bilang. Betul ya saudara? Nah, saudara di dalam Ayub, Anda nanti baca ya, dalam Ayub 1 sampai 8, dari ayat 1 sampai dan seterusnya Anda baca. Bagaimana cerita bagaimana Ayub mengalami disrupsi yang dahsyat. Anak mati, ternak mati, ya kan? Lalu kemudian sakit luar biasa. Begitu ya, dia ngalamin. Belum lagi istri mengintimidasi. Dahsyat itu disrupsi yang cukup berat. Barangkali ada di antara saudara yang berkata, Pastor nggak tahu sih keadaan saya berat. Ayub berat saudara. Anak hilang, bisnis habis, sakit lagi. Terus istrinya begitu. Itu kan, itu kayak orang udah jatuh ketiban tangga gitu loh saudara. Tapi yang menarik dalam proses itu, justru Tuhan buka mata hatinya. Tadinya Ayub merasa dirinya benar. Tapi saudara kemudian dia mulai bisa melihat Tuhan. Ayub 42 ayat kelima berkata apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang kata dia, mataku sendiri memandang engkau. Dulu dia cuma dengar mungkin dari kesaksian. Barangkali Anda juga mungkin melihatnya, mendengar tentang Yesus dari kesaksian orang. Saudara tahu Paulus pernah dibuat buta oleh Roh Kudus karena begitu silau melihat cahaya yang begitu terang di tengah hari. Saudara, kalau cahaya itu menyilaukan sampai membutakan, itu terangnya luar biasa karena itu di tengah hari. Lebih terang dari matahari, saudara. Paulus ngalamin disrupsi. Matanya buta. Tapi justru waktu matanya buta, saat dibuka oleh Tuhan, dia mulai bisa melihat yang dulu dia tidak bisa lihat. Hal-hal yang nggak kelihatan dia bisa lihat. Makanya dia tulis di dalam tulisannya di 1 Korintus 2 ayat ke-9. Apa yang dia bilang? Seperti ada tertulis, dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata jasmani saudara, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul atau muncul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Tuhan memberi saudara dan saya lewat disrupsi ini sebuah pengalaman beyond natural, beyond five sense, melampaui hal-hal natural, melampaui panca indera. Dahsyat? Yes. Saya percaya hari ini kalau Anda sudah ngerti dengan 4 poin ini, saya cukupkan sampai poin 4 ini, supaya saudara belajar mengerti betul. Tuhan bikin disrupsi supaya Anda kembali punya hati, punya pikiran, punya spirit yang terus strong, menyala-nyala buat Tuhan. Ingat kembali, saya nggak pernah habis-habisnya katakan ini. Sejak awal saya khotbah. Disrupsi membuat saudara distraction. Disruption create distraction. Disrupsi membuat saudara tidak lagi fokus kepada hal yang dulu Anda fokus. Dan Tuhan mengacaukan fokus itu. Karena fokus itu keliru. Dan lewat disruption Anda dibawa untuk punya attraction. Daya tarik, ketertarikan kepada perkara spiritual kembali. Dan itulah kesempatan untuk saudara membangun diri Anda. Let the fire within itu menyala kembali. Biar api di dalam saudara berkobar-kobar kembali. Saya berdoa. Lewat divine disruption ini. Membuat saudara, membuat kita semua
di tengah saat-saat seperti ini tidak membuat kita memble, tidak membuat kita tertegun, bingung, tapi lewat ini kita belajar, hey, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Biar di akhir khotbah saya ini, Roh Kudus terus berbicara kepada saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kiranya saudara, apa yang saya sampaikan kepada saudara, ini betul-betul menguatkan saudara. Kami berdoa pada hari ini. Biarlah Tuhan setiap kebenaran yang kau sampaikan hari ini, bukan cuma membuka pengertian, tapi membuat hati kami kembali berkobar-kobar, menyala-nyala. Kembali kepada cinta mula-mula kepadamu. Sehingga kami tidak lagi hanyut dengan keadaan. Tidak lagi hanyut dengan dunia ini. Sehingga lewat ini justru kami bersyukur. Sehingga kami kalau punya fokus yang salah, kembali Tuhan membawa kami kepada fokus yang benar. Yaitu kepada Engkau dan perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara spiritual. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Bagianmu adalah meteraikan, membuat kebenaran ini terus jadi benih yang hidup, terus terngiang-ngiang, terus membuat mereka mengerti umat-Mu. Dan dengan demikian, lewat disruption ini, divine disruption, mereka kembali kuat, strong, dan mereka berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar memberi tuntunan dan pengertian sehingga kita memiliki hati yang berkobar untuk melayani Tuhan. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Nomor rekening dan QR Code untuk memberi persembahan tertera di layar saudara. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk persembahan, untuk jemaat, untuk bangsa dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami mau beri persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Berkati setiap kami. Juga Tuhan memberkati pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Setiap kami pun kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena kami ada oleh anugerah Tuhan. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa anugerah Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.